Oh. Jadi kakak anak yang pertama kali tinggal di masjid, itu tempat imam masjid itu buat rumahnya kakak anak. Keadaan gimana pun posisinya, ya karena kita ya Allah kuatkan. Sehingga tidak dihilangkan masalah itu. Jadi insya Allah kuat gitu, kuat. Ibaratnya kenapa sih di usia muda mewakafkan diri untuk itu kan itu. Sebetulnya kan udah ada cikal bakal dari awal kita mondok aja kan udah betul-betul ada panggilan dakwah itu udah ada. Bahwasanya oh iya ya tugas kita kesini itu ya dakwah gitu. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Ustadz Rus'an. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini kita bisa bersilaturahmi di Pondok Antum nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sahabat Rukun, beliau adalah salah satu pendiri dari Pondok Pesantren Anida. Modern Anida. Iya. Dan beliau juga mungkin sahabat Rukun yang kepo terhadap video-video podcast kita sebelumnya, ada salah satu narasumber yang inspiratif dan cerdas, salah satunya Teh Meli, seorang mu'alafah dulu. Nah, beliau ini adalah suami dari Teh Meli, Masya Allah. Sebenarnya udah datang ke Rukun gitu ya. Jadi tapi kita belum dapat kesempatan buat podcast bareng nih. Alhamdulillah sekarang Masya Allah. Ustadz Rus'an itu merupakan seorang pemuda, seorang pendiri Pondok Pesantren Modern Anida. Cuman di usianya muda itu kan biasanya ya Ustadz ya, biasanya orang yang mencari jati diri. Nah, mungkin sahabat Rukun ataupun saya di usia tersebut itu kan, aduh aku mau kemana ya, saya mau kuliah apa ya, saya mau kerja apa ya, pengen ke liburan apa, pengen ke sini, pengen ke situ. Tapi kenapa antum pada akhirnya memilih untuk mendirikan pondok, Ustaz? Histori berarti ya. Histori. Baik, anak Muhammad Rus'an ya. Awal mula memang berdirinya lahir Pondok Pesantren Modern Anida ini awalnya tahun 2014 sama kakak Ana. Usia berapa itu waktu itu, Ustaz? 2014 itu usia Ana berapa ya? Kurang lebih 22 tahun lah. 22 tahun. 22 tahun. Dari awal aja kan kalau abis mondok ada pengabdian tuh. Iya. Ada pengabdian. Dulu Ana ngabdi, nah dari pengabdian tersebut Ana sudah intent ngobrol sama kakak. Nah, pimpinan Pondok Pesantren Modern Anida adalah kakak Ana, Al-Ustadz Dede Fajrin, Pak Kiai di Pondok Pesantren Anida. Nah, di sanalah mulai itu udah kayak apa ya, ngobrol itu di rumah makan, di sini konsep pesantren ini. Bagaimana di luar, bagaimana di dalam. Akhirnya 2014 kita sama-sama launching Gunting Pita oleh Pak Kiai, guru kita, Kiai Haji Eng Nur Haini, salah satu ketua yayasan di Darul Bayan, pimpinan Pondok Pesantren Al Bayan dulu. Dulu antum mondok di situ? Anak mondok di sana dan alhamdulillah berkenan hadir dan juga menyaksikan di 2014 itu. Masya Allah. Tapi dulu belum ada bangunan dan lain-lain ya. Ada. Jangankan bangunan. Jadi kita itu bukan mengawalinya bukan dari nol tapi dari minus. Jadi nggak ada bangunan. Dari minus itu gimana definisinya, Ustaz? Definisi minus kan selayaknya ya, orang ngedirin pesantren, ada legalitasnya, ada gedungnya, gitu kan. Kalau kita malah ngebuka ya ada santrinya aja gitu ya. Santri alhamdulillah ada dari tingkat dasar lanjut ke tingkat menengah pertama. Tapi kita nggak ada, asramanya nggak ada. Kita numpang di sekolah SDIT Hoir Umah pada saat itu. Iya. Jadi ini tempat ini tuh ketiga kali pindah. Masya Allah. 3 kali pindah. Pertama di SD tadi. Di SDIT, terus masih di tempat SDIT yang seberangnya, terus yang 2016 sudah mulai pelan-pelan 2017 Februari kalau nggak salah, tanggal 21 semuanya pindah ke sini. Masya Allah. Dan itu bangunannya, nah ini salah satu nih bangunannya. Ini saungan apa ini? Berarti ini punya sejarah yang luar biasa nih. Punya sejarah. Sebelum ada bangunan apa-apa, hanya anak ini. Pak Kiai, Pak Ustadz Dede Fajrin bangun ini dan kebetulan yang pertama kali tidur di sini itu anak dan tidak ada apa-apa. Iya, belum ada sekarang, belum ada masjid, belum ada bangunan. Walaupun memang santri mah udah ada di tempat yang SD itu. Nah,
Di sanalah mungkin baru ibaratnya kenapa sih di usia muda mewakafkan diri untuk itu Iya. kan itu. Sebetulnya kan udah ada cikal bakal dari awal kita mondok aja kan udah betul-betul ada panggilan dakwah itu udah ada. Bahwasanya oh iya ya tugas kita ke sini itu ya dakwah gitu. Dilahirkan kita itu manusia untuk khalifah itu untuk dakwah, untuk mengajak lah. Mengajak dan mengajak itu siapapun orang harus mengajak. Akan tetapi kita mewakafkan untuk membuka formal. Pada saat itu kita masih ngebujang dua-duanya. Oh. Bujangan. Berarti kakak juga usia masih muda? Masih muda, belum punya istri. Masya Allah. Masih belum menikah. Dan berkomitmen lah akhirnya antum ada bahasa gini ya. Antum di luar apa antum di luar apa anak yang di luar gitu, apa antum di pondok. Bahasanya artinya bahwa apakah kita yang di dalam itu stay di pondok dan memang betul-betul intent lah di pondok. Iya. Dan akhirnya anak memilih di luar. Maksud arti di luar itu perkembangan dan pertumbuhan pondok pesantren dari model legalitas formal dan lain hal itu anak yang mengurusi itu semua. Masya Allah. Ya Artinya artinya tetap kesini berkontribusi untuk pondok juga walaupun di Kontribusi luar. untuk pondok. Dan pada akhirnya alhamdulillah 2018 kita memiliki Kemenhukam dengan nama Yayasan Negarawan dan Pondok Pesantren Modern Anida di bulan Desember 2018. 2018. 2018 punya legalitas itu. Baru punya hijau. legalitas walaupun berdirinya waktu itu 2014. 2014. Iya, jadi Insya kan Allah. ini yang disebut dengan perjuangan bukan dari nol tapi dari minus. Dari minus. Anggarannya gimana itu? Nggak sembembak deh. Ya, anggarannya gimana ya? Kalau persoalan dakwah kan tuh persoalan kita ada primer, ada sekunder gitu. Dakwah kan primer. Primer yang memang tujuan hidup kita kan dakwah nih gitu kan. Kalau udah tujuan hidupnya dakwah sebagai khalifah, ya kebutuhan seperti itu matematika langit semua gitu. Masya Allah, Ada matematika aja, langit ya. matematika langit semua. Dan insya Allah, alhamdulillah, ala kuliah lah kita masih bertahan dan juga insya Allah sikomah kita di usia muda lah ya, terobosan. Walaupun memang di usia muda itu masih dikatakan emosionalnya ya, Iya, iya betul. masih menggebu-gebu. Dan alhamdulillah kita di usia sekarang masih muda pun tetap istiqomah. Kita ada di sini, dakwah di sini, punya santri, ada ustazah, ada ustadz. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Ustadz, ini total luas tanah sudah berapa? Awal kita itu beli nyicil, ngeredit. Nyicil. DP-nya kakak Ana itu beli 200.000. 200.000. 200.000, 3.000 meter. Wah. Ya kan, aneh kan? Iya, ya, aneh-aneh Terus banget sih. nyicilnya itu tidak dipatok gitu. Karena memang oh ini buat pesantren ya udah. Jadi nyicilnya berapa aja sebulan satu bulan. Oh, untungnya berapa mendapat keringanan ya dari keringanan pemilik itu. tanah. Dan Ya. sampai saat ini minta doanya lah. Masya Belum Allah. beres 3.000 meter perluasan. Kemarin BPN ke sini kita hitung alhamdulillah sekarang udah nyampe 5.700. Masya Allah. Sama- Total ya. Total ya sekarang yang dihitung oleh BPN kemarin ke sini itu. Oh ini tanah nyampe 5.700. Dengan udah ada masjid, Alhamdulillah. udah ada tempat istirahat buat santri, Iya betul. kelasnya juga. Kelasnya mudah-mudahan lah doanya. Walaupun antum, ya mohon maaf Ustadz, ketika santri mendapatkan tempat yang cukup layak, yaitu berupa bangunan tembok, antum disaung tuh Ustadz. Kalau kita tadi habis itu kan Iya. antum berupa papan-papan dan sebagainya. Gimana sebagai anak muda merintis, mendirikan pondok untuk di segi dakwah tanpa harus melihat dari sisi kanan kiri dengan seusia kita yang pengennya banyak hal, tapi antum insya Allah dan terus istiqomah meskipun berada dalam perjuangan yang tidak mudah itu. Jadi ketika memang itu udah ada niat kan, innamal a'malu binniyat itu kan. Ana sih orangnya memang istiqomah gitu, innamal a'malu binniyat, insya Allah gitu. Dan upaya perjuangan itu ya namanya orang hidup kan naik turun gitu Iya, ya. betul. Itu memang harus kita alami. Dan kondisi rumah dulu tuh Ana nggak tinggal di sini. Ana sendiri belum tinggal di sini. Oh. Jadi kakak Ana yang pertama kali tinggal di masjid, itu tempat imam masjid itu buat rumahnya kakak Ana. Oh. Masjid itu dibagi 3. Pertama
kakak Ana itu pimpinan ponpes di imam, disekat pakai triplek. Di belakang masjid itu asrama putra. Di kuping-kuping itu asrama putri. Jadi Dan- tetap di satu tempat gitu ya. Dan kelasnya ini. Masya Allah. Dan Ana belum punya. Dan Ana paling kesini tidur di luar. Tidur Tanpa dulu. alasan, tanpa ada alas. Masya Allah. Kadang di sini memang tidurnya seringnya di sini, di tempat ini. Dan setelah itu kok bisa gitu ya, Iya, iya, iya. dan bertahan gitu Iya, di iya. rumah yang memang ala kadar seperti ini. Ya itulah tadi namanya orang startup dan membangun. Itulah titik yang mana memang kapan ujian dan juga masalah ataupun trouble sampai depresi itu, mintanya anak nggak pernah minta ya Allah gitu cabut dari masalah itu, tapi minta dikuatkan. Jadi mau keadaan gimana pun posisinya, ya karena kita ya Allah kuatkan sehingga tidak dihilangkan masalah itu. Jadi insya Allah kuat gitu, kuat, bertahan dan bertahan sampai saat ini, survive gitu ya. Di tingkat titik survive itu ya memang udah merasakan itu, merasakan goncangan-goncangan yang memang luar biasa, entah sektor ekonomi, himpitan memang dari keluarga juga kan, himpitan dari luar juga, dan lain hal lah. Dan alhamdulillah dengan upaya-upaya, ini bukan untuk perut gitu kan, ya Allah, ini tuh bukan untuk kita pribadi, ini untuk umat, ini tuh untuk dakwah ala kulli hal. Dan ini banyak cap terima kasih. Masjid labelnya cap terima kasih. Merek-mereknya cap terima kasih. 2M. 2M. Makasih Mas. Jadi semuanya dari awal kita lahir itu semua dari jasa titipan, dan sampai saat ini pun ini semuanya titipan. Maka banyak sih yang nanya, Anida itu siapa gitu, dan orangnya siapa. Yang kita bangun itu sistem Anidanya, tidak figur siapa di dalam Pak Kiainya, Ustaz. Kita figur Anidanya. Betul, Lebih karena kesana. ketika sistem itu sudah terbentuk, bagaimanapun nanti ataupun kaderisasinya sudah yang baru dan sebagainya, bahkan 100 tahun kemudian kalau sistem sudah terbentuk, maka Anida akan tetap berdiri gitu ya Ustaz ya. Amin. Masya Allah. Nah BTW nih Ustaz, waktu itu tadi kan bicara bahwasanya mulai dari minus, Iya, karena dari minus. santri duluan yang ada tapi bangunan tidak ada. Tidak ada, tanah pun tidak Kok punya. bisa ada santri duluan Ustaz? Kenapa ada santri duluan? Karena dari tadi kan cerita kisah bahwa kita sering ngobrol kan, ngobrol sampai sekian jam sama kakak Ana itu untuk berkaitan dengan dakwah di lembaga formal pondok pesantren ini gitu, yang akan kita dirikan. Jadi syahwat itu untuk mendirikan pesantren itu sudah ada, dan memang sekolah dasar Islam terpadu Hairumah itu memang bukan siapa-siapa juga sih, masih keluarga juga, masih kakak, sehingga la haula gitu. La haula, bismillah, ayo mulai sama-sama gitu. Jadi nekat ibaratnya, dan itulah yang disebut dengan pemuda. Nggak Masya mikir Allah. panjang, Iya, nekat, iya. berani. Tapi ini nekatnya lurus ya masalahnya. Kalau kita kan biasanya nekatnya udah coba dulu, tapi kan konteksnya mungkin duniawi ataupun usaha apa, kesenangan. Ini nekatnya lurus banget mendirikan pesantren. Masya Allah. Artinya memulai dari nol, dari minus, lalu ada santrinya dulu, dan dapat info nih. Antum tuh merupakan ini juga ya, yang aktif di Pondok Pesantren Mu'alafah Umi Irena juga ya waktu itu ya? Iya, Masya Allah. alhamdulillah sempet dulu, dan sekarang pun masih. Sekarang Dan masih memang juga? Pertemuan anak sama istri pun di sana. Masya Di Sentul, Allah. di Ponpes Mu'alafah Irena Center. Irena Center di Sentul ya? Di Bogor. Sentul, jazakallah. Insyaallah itu luar biasa lah menemukan penyempurna agama. Masya Allah. Luar biasa. Itu tahun berapa itu Ustaz? Tahun 2018. 2018 ya? Pernikahan tuh 2019. Oh. 2018. Maksudnya ketemu istri apa Iya. memang sama Ke- Umi? Di Uminya? Di Uminya dari tahun 2016-17an lah. 16-17 ya? Tapi kan Umi kan memang kita sama-sama sebagai pendakwah mungkin ya Ustadz ya. Nah Umi kan memang fokus kepada kajian kristologi, Betul. teman-teman mu'alafah. Sedangkan antum waktu itu di sana? Ya kebetulan sih di sana jadi kayak semacam ngimamin masjid gitu Masya lah ya, Allah, Masya ngaji. Allah.
Ya marbot aja. buat teman-teman mualaf waktu itu di sana, mualafah di sana. Ya mu'alafa dan banyak kunjungan-kunjungan itu kan yang kan di sana itu ada program gini loh. Hatam Al-Qur'an plus terjemah gitu. Jadi anak itu ikut awal mulanya kisahnya ikut program itu. Oke. Program dan yang ngajinya itu anak. Masya Allah. Dan bareng-bareng Umi itu baca terjemahnya. Jadi bukan karena mendirikan pondok ini masih muda, lulusan dari pesantren karena pas dari Umi, tapi justru sudah mendirikan dulu di 2014. Iya, betul. Baru ketemu Umi. Betul, baru ketemu Umi. Masya Allah. Ya berarti artinya bukan karena kepingin melihat satu atau hal yang lain. Tujuan kita safari dakwah gitu. Safari kolaborasi dakwah juga, sempat ngobrol di kristologi juga, dan alhamdulillah ya bisalah dikatakan santrinya Umi lah. Masya Allah, Masya Allah. Karena anak punya legalitasnya juga. Iya. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih. Berapa lama waktu sama Umi itu dulu? Berarti kalau dihitung di Sentul mah kan di Ramadan. Sewaktu-waktu kegiatan event kita juga ada di sana. Separohnya ngajar Iqra di Perumahan Silaturahim. Lanjut ke Rusun Ben Hill dan juga Tamrin. Sampai tahun 2020 juga masih. Berarti antum juga selain untuk kontribusinya di luar juga ya untuk betul. Membesarkan pondok ini ya. Yang tadi itu mau di luar apa mau di dalam? Bagi tugas ya. Iya itu. Bagi tugas. Mau di luar apa dalam? Dan ini sekarang santrinya ada berapa Ustaz? Kalau untuk santri sekarang ada 47 orang. 47 orang. 47 orang. Kemarin ada yang masuk jadi 48 kayaknya ya. Masya Allah. Pelajar dari Cilengsi tuh. Cilengsi? Dari Cilengsi. Itu beragam Ustaz? Maksudnya di daerah Bogor saja, Bogor Barat atau memang? Oh enggak, justru santri kita itu yang paling jauh paling Kalimantan lah ya. Ada dari Kalimantan. Wow. Kalimantan ada, Bekasi ada, Depok ada, Jakarta ada. Lampung ada nggak? Lampung sempat ada. Udah keluar. Lampung ada, terus Tangerang ada, sekitarnya paling Rumpin, kecamatan ya berarti. Yeah. Rumpin, terus Jasinga. Artinya Ustaz, dengan santri yang sambil makan ya Ustaz ya. Jadi santri yang sejauh itu cakupannya dari Kalimantan, ada yang dari Bogor, Tangerang, Depok dan sebagainya. Itu gimana nggak sih mereka bisa tahu pesantren ini Ustaz? Bingung juga ya mengawalnya gimana ya. Memang apakah antum buka selebaran? Kalau memang brosur tetap cetak lah kita ya, brosur sebagai informasi lah ya. Gitu. Kalau misalkan hampir rata sih dari mulut ke mulut. Kalau misalkan dari media juga kan kita di Google aktif, YouTube juga kan anak buat channel tuh kan ya. Kebanyakan ngeliat di sana dan separohnya ya teman-teman titip ya adik, titip ya anak gitu. Kebanyakan sih itu. Artinya tingkat kepercayaannya langsung tinggi ya? Iya, langsung tinggi dan menitipkan dan juga nggak tahu ya semuanya pada menitipkan dan alhamdulillah kita masih menjaga amanah itulah ya. Dan sampai saat ini betul kita amanah itu dijaga dan santri pun kita memang tadi itulah ya lebih mementingkan kualitas itu ya. Dibandingkan kuantitas. Iya betul. Karena memang kalau misalkan punya santri banyak, kalau tidak berkualitas bagaimana juga. Sepakat. Yang kita tetap harapkan dan selalu dipanjatkan doa. Ada ciri khas nggak Ustaz kalau misalnya untuk dari pesantren modern An-Nidanya sendiri? Ciri khas apa ya? Maksudnya mungkin kalau misalkan ini sama kali ya sama modern karena modern sama dengan Gontor. Paling ciri khasnya pertama kita ada program tahfiz. Oh, ada program tahfiznya dan itu harus diwajibkan tahfiz selama di sini 6 juz selama 6 tahun. Dan itu hafalannya dari mulai segi bel ada jaros kan ya. Bel di sini pakai broadcasting karena memang di sini 1 minggu bahasa Arab, 1 minggu bahasa Inggris. Iya, dan mereka nggak boleh bahasanya bahasa Indonesia. Apalagi bahasa daerah nggak bisa ya? Apalagi bahasa daerah. Luar biasa. Nah, dan yang paling kita angkat sih sebetulnya lebih kemandirian ya. Kemandirian dari memang dakwah itu kita nggak makan dari dakwah gitu ibaratnya. Kita itu diajarkan entrepreneur. Kita produk-produk kayak tani lele.
Kita ada lele, nila, terus sempet dulu hidroponik pas sebelum kita buat lapangan. Terus kita juga sempet bikin prek chicken gitu, santri-santri. Jadi santri diajarkan tuh semuanya. Kita juga ada hijama. Oh itu bekam. diajarkan untuk santri-santri Diajarkan, semua? memang ada. Masya Ada Allah. pelajarannya, life skill itu. Mm-mm. Sampai program unggulan kita itu bahwa mengajarkan anak-anak tuh mandiri loh gitu. Jangan sampai santri itu menganggap bahwa ngaji kitab doang, enggak. Justru kita di sini aja transaksi uang aja udah pakai uang Anida gitu. Semuanya udah secara virtual. Masya Allah. Kemarin kita baru ngobrol ya. Iya, Sekarang udah waktu terrealisasi. itu baru wacananya Baru ya. wacana. Masya Allah. Nah itu nama arti pondok pesantren modern. Jauhan semangka datang ke sini apa jauhan kita yang tinggal makan doang? Selamat datang di Rukun Podcast.